Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Senin 26 Januari 2026, kita akan update kembali ya dari sahamnya Haji Isam ya, yang sepertinya lagi sideways dan masuk ke area support. Apakah layak untuk buy on weakness? Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya. Tetap disclaimer on ya, jadi ini adalah cuma edukasi ya, tetap keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama kita ada FAS. FAS secara trennya masih sideways aja ini ya. Terlihat dari garis moving average-nya, MA 50 dan 20-nya ya, ini saling bersinggungan nih ya. Ini saling bersinggungan menandakan si FAS ini lagi sideways ya, lagi sideways dan strukturnya juga sideways nih, yang kelihatan yang menjadi resisten ya. Ini ada ekor dari atas menandakan resisten cukup kuat ya di area 675 sampai di 700-an, dan supportnya saat ini ya, support minor adalah di area 590-an ya. 590-an ini juga ada rekam dari kita ya, dari kami dari tanggal 1 Agustus ini ya, atau Agustus untuk buy and support ya. Jadi selamat yang mungkin ikut ya beli di support dekat-dekat MA20 ini ya. Ini sudah ada yang TP1 ya, karena udah naik nih sampai sekitar 20%-an ya. Cukup menarik ya pergerakannya. Jadi untuk fast masih sama, karena masih sideways jadi strateginya masih sama ya. Kita buy on support ya, buy on support di dekat-dekat sekitar 590-an yang ini ya. Maaf, 570 ya, 570 sampai 560. Itu adalah area support ya untuk fast saat ini ya, karena memang lagi sideways ya. Ini lagi sideways, jadi manfaatkan pergerakan harganya ya. Untuk MACD memang lagi dead cross ya, dan ada bearish divergence ini malam ya, bearish divergence ya. Ada naik dan ini cenderung turun sepertinya. Jadi tapi nggak masalah ya, karena fase ini memang lagi sideways ya, dan lagi sideways jadi ya kita bisa manfaatkan aja nanti buy on weakness di area 570 sampai 560. Targetkan di support di resistance berikutnya ya, di resistance sebelumnya di area 670-an. Saat ini masih menarik karena secara pergerakan ini pas di uptrend ya, ada koreksi dan setelah koreksi dia membentuk area sideways-nya ya. Ini area sideways cukup lama, jadi bisa dimanfaatkan ya. Untuk yang suka buy on weakness dan suka swing ya, inilah kesempatan masuk ya, karena belian support ya. Nanti apabila 700-an ini di break, dia akan uji di 800 ya. 800 ini belum pernah diuji ya, 800 sampai di 870. Ini adalah target kenaikan berikutnya, karena saat ini masih sideways ya, kita manfaatkan dulu buy on support. Nanti jual dekat resisten seperti itu karena masih sideways ya. Kita coba lihat Broxum per hari ini masih ada normal akumulasi ya. Retail nih ya, PDXL ya, dan keluar LJ ya. LJ keluar, kita coba lihat dari pas dia ada volume masuk ya di 20 Januari ini, ada volume masuk seperti apa ya. Kita tarik dari 20 Januari, retail masuk ini ya di 670 ya, jadi malah pada beli di atas ya. Jadi seperti ini ya. Takutnya beli on breakout, buy on breakout malah di false break ini. Wall Street turun malah di floating loss ya, karena average-nya 670-an nih, dan SQ buang ya, ini SQ buang. Coba kita lihat tarik dari 20 dari 22 udah 23 ya. Dari tanggal 23 masih retail masih masuk ya, masih masuk dan masih netral. Jadi cukup menarik karena sepertinya distribusinya sudah mulai melemah ya, dan retail banyak yang kesangkut di atas ya. Jadi kemungkinan masih akan dibikin sideways ya. Jadi seperti ini jangan buy on breakout ya, karena masih sideways trennya ya. Jadi ya kemarin yang beli di buy on breakout saat ini sudah floating loss ya malahan ya. Jadi seperti ini karena masih sideways ya, beli di support aja, nyicil-nyicil, nanti jual dekat resisten ya. Tapi apabila 600, 700 ya ini di break dengan volume gede ya, bisa buy on breakout juga ya, karena nanti akan uji di
sekitar 750-an ya sampai di 800 saat ini. Tapi saat ini sepertinya lebih cenderung ke sideways ya karena retail pada nyangkut jadi agak berat nanti untuk breakout ini ya. Jadi se lebih baik nunggu dulu ya, nunggu dulu di supportnya. Nanti apabila retail pada cut loss dan cenderung bandar akumulasi kembali masih ada potensi lagi untuk fast ya, untuk uji lagi resistennya di 670 sampai 700. Oke, saham kedua kita ada Pegun. Pegun hari ini ditutup melemah tipis ya 0,21%. Kita lihat trennya dulu masih oke nih ya. Bergerak di atas MA 200, MA 20 dan MA 50 dan super trendnya sudah keluar ya titik-titik warna hijau menandakan Pegun saat ini posisinya lagi uptrend ya dan sudah mantul nih dari ring sideway-nya ya, ring ngebase ya, dia ngebase nih cukup lama ngebase-nya dan selamat yang mungkin beli di area support ya, sudah floating profit lumayan ya. Naiknya hampir 50% lebih ya kalau dari harga supportnya di 9.000 sampai ke area 13 ribuan dan ini sampai 15.000 ini ya. Jadi seperti itu Mas saat ini Pegun selamat yang sudah beli BN support dan saat ini supportnya masih sama ya di low hari ini ya di MA 20 ya, di MA 20 sebagai support terdekat saat ini ya, saat ini. Untuk Pegun masih cukup menarik ya karena ini ada shadow dari bawah menandakan support cukup kuat ya, cukup kuat seperti ini ya. Ini beberapa eh, ini terjadi di sekitar 28 Oktober yang lalu ya. Ini sempat ada ekor dari bawah dan dia ada koreksi. Jadi kita bisa spekulasi buy dan sudah floating profit nih ya. Ini juga cuan di sini. Jadi cukup menarik saat pergerakannya ya. Karena sudah ada ekor dari bawah menandakan supportnya cukup terjaga di area ini ya. Volumenya juga oke ya sebelumnya kecil dan masih ada kenaikan volume dan koreksinya dengan volume kecil ya. Jadi apabila ada koreksi lagi ke area 1000, 10.000, 11 ribuan lah ini ya. 11 ribuan bisa buy on weakness ya. Kita lihat MACD-nya juga masih oke ya, ini cenderung naik, jadi manfaatkan bisa buy on weakness ya. Di Pegun, resisten masih sama resistennya di area 15 ribuan ya. 15 ribuan targetnya sebenarnya masih jauh ini Pegun ya. Jadi targetnya sampai di 1.900 sampai 29.000 ya. Dulu sempat ke area 29.000 dan saat ini memang lagi bikin swing low-nya ya. Jadi seperti itu nggak langsung naik terus ya, pasti dia akan bikin swing low, bikin struktur naik ya, bikin swing low di area sinilah, kemudian dia naik kembali ya. Kita coba lihat Broksum ya, Broksum per hari ini netral ya. Retail keluar ya, ada Excel KKXT ya. Kita coba tarik pas ada kenaikan awal ya dari tanggal 21 Januari. Inilah kenaikan awalnya masih ada MG sama AZ ya di average ada yang 13.000 sama 12.000, 13 maaf. Ya 13.000 sama 12 ribuan ya. Iya masih di hari ini AZ di bawah ya. 12.000 ya jadi di area ini ya. Jadi selamat yang tadi beyond support ya karena kemungkinan masih dijaga ya. Jadi karena AZ di area 1.200 dan ada MG yang di 1.300. Jadi masih di area atas semua. Jadi yang beyond weakness selamat ya. Kemungkinan tariknya masih besar ini apabila dia nggak bikin lower low ke supportnya 11 ribuan masih ada potensi dia naik ke paling nggak ke 13.000 ya untuk mendekati average dari MG. Untuk Pegun saat ini masih uptrend, kemungkinan akan bikin swing low ya. Swing low jadi cukup menarik karena masih ada broker ya di dalam ya. Jadi masih ada potensi apabila dia nggak bikin lower low secara teknikalnya masih ada potensi teknikal rebound dulu ya. Paling nggak untuk uji di 13.000 untuk Pegun. Oke, saham berikutnya ya ada TB. Saham ketiga TB secara tren juga masih sideways nih ya. Secara long termnya masih oke, dia bergerak di atas MA 200 dan secara short termnya lihat dari market structure-nya TB lagi sideways ya. Ini sideways support saat ini lagi uji support ya. Supportnya di 2000 dan resistennya di area ini ya.
area 2.500-an menjadi area resisten dari Pegun. Ini kita hapus yang sebelumnya ya biar rapi ya. Ini Pegun TB ya. TB ada rekam dari kita juga ya, dari kami buy and support, dan ini sempat kena cut loss-nya ya, cut loss-nya tapi dia naik kembali ya. Naik kembali, kenaikan sekitar 9% ya, 9% dia seperti itu, jadi 5 sampai 9%-an. Untuk TB saat ini ke area support ya, jadi bisa pertimbangan buy on weakness ya, tapi harus batasi resiko apabila dia bikin lower low ya cut loss dulu ya. Support kuat saat ini ada di area ini ya, 1990-an yang angka 2000-an ya, itu adalah area supportnya TB, karena TB apabila dari MA 20 dan 50-nya saling bercegungan. Jadi ini lagi sideways ada dan koreksinya volume kecil ya, cukup menarik sebenarnya ya. Dua candle dengan volume kecil, jadi masih ada potensi rebound yang cukup besar nih untuk Pegun, bisa dimanfaatkan pergerakannya ya, pergerakannya BN support seperti ini. Targetnya tuh lumayan cukup lebar ya, dia sampai 20%-an lebih ya. Jadi manfaatkan seperti ini untuk buy on support ya, 5-10% bisa di TP sebagian dulu karena memang lagi sideways, jadi manfaatkan ada tektokan dulu ya, tektokan dulu di TB ini ya. Kita lihat Broksum per hari ini masih ada distribusi ya, HCP keluar, MG keluar ya. Tapi volumenya kecil ya, coba kita take dari 21 karena volumenya besar di situ ya. Dari 21 masih ada OD di dalam ya, di 2300 ya, 2300 masih di atas ya. Barangnya juga cukup banyak, ada NI di 2300 juga ya. 2300 di atas ya. Jadi seperti ini ya, jadi masih ada potensi kemungkinan akan dia untuk uji di 2700-nya ya. Jadi cut loss-nya kita pepetin aja ya, 5%-an aja ya, 5% sampai 3-5% ya cut loss-nya ya, cukup terukur sebenarnya ya untuk di DP ini ya. 3-5% bisa cut loss dulu, beli di on support, targetkan 10-14% ya. Untuk TB saat ini cukup menarik, memang secara candle-nya bikin bearish dengan tapi volumenya kecil. Jadi apabila besok ada ekor dari bawah, seperti ini bisa buy on weakness ya. Apabila nggak bikin lower low, bisa spekulasi buy di sekitar 1990-an. Itu adalah area support untuk TB karena masih sideways. Jadi manfaatkan beli di support, nanti jual di dekat resisten.